Hasto ditahan, Megawati mengamuk. Malam itu juga surat perintah kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keikutsertaannya dalam retret yang diadakan pemerintah pusat di Magelang 21 hingga 28 Februari ini dilayangkan. Baginya, mereka yang sudah terlanjur berangkat diperintahkan diam di tempat dan menunggu komunikasi selanjutnya. Surat perintah ini kabarnya sudah dibenarkan oleh petinggi PDIP Guntur Romli. Apakah ini yang dinamakan dengan benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi seperti yang dinyatakan Hasto sebelum dia masuk ke dalam gedung KPK saat ditanya wartawan kalau nanti dia akan ditahan KPK. Luar biasa. Hasto selalu merasa menjadi martir perjuangan demokrasi Indonesia sejak kasusnya kembali diusut oleh KPK setelah mangkrak cukup lama. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Karena itulah kami meyakini, karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar. Sebetulnya keliru kalau PDIP menganggap bahwa seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik yang berasal dari PDIP itu sebagai kepunyaan pribadi dari PDIP yang tak bisa diatur-atur oleh negara. Hanya PDIP lah yang berhak mengatur-atur mereka. Kekeliruan yang sangat besar, tapi itulah yang terjadi. Jabatan publik itu dianggap milik partai, perkakas-perkakas partai, petugas partai yang tunduk pada ketua umum partai dan bukan negara atau pemerintah. Betapa ruginya masyarakat yang sudah memilih mereka, yang saat sudah terpilih, mereka bukan milik masyarakat melainkan milik partai. Masyarakat yang tidak ikut memilih mereka akhirnya juga ikut dirugikan. Surat perintah yang dilayangkan oleh PDIP itu kalau benar dipatuhi oleh para kepala daerah yang berasal dari PDIP, maka itu bentuk dari pembangkangan terhadap negara. Itu bukan benih atau pupuk demokrasi, melainkan racun demokrasi. KPK memang harus menahan Hasto kalau benar ingin menuntaskan kasus Hasto ini. Tak ada pilihan lain. Dugaan politisasi, rekayasa hukum, tawar-menawar politik akan selalu muncul, baik Hasto ditahan maupun tidak ditahan. Sejak awal, memang kasus Hasto ini kasus politik jahat yang mengutak-atik hukum. Saat ini, mungkin politik juga yang kembali bermain, tapi bukan politik jahat, melainkan politik baik yang mungkin ingin mengembalikan hukum pada tempatnya. Kata mantan penyidik KPK Lakso Anindito, kasus Hasto ini adalah kesalahan KPK di masa lalu yang tidak mengusutnya sampai tuntas. Kalau KPK saat ini ingin memperbaiki kesalahannya di masa lalu, maka penahanan Hasto adalah langkah yang harus diambil. Sebab kalau Hasto di luar, ia berpotensi mengulangi perbuatannya, yakni perintangan penyidikan, dan itu seperti sudah dilakukan Hasto lewat berbagai cara. Ada indikasi bahwa proses untuk menarik-narik kasus Hasto ini menjadi satu mekanisme politik itu semakin kencang. Dan ini merupakan kesalahan KPK masa lalu, di mana KPK masa lalu itu tidak memproses Hasto secara cepat, dan kasus ini menjadi salah satu kasus yang seakan-akan menjadi bagian politik. Nah, untuk itu malah saya menyarankan KPK untuk segera menahan Pak Hasto Kristianto. Terlebih Pak Hasto itu salah satu pasal yang dikenakan adalah pasal menghalang-halangi.
proses penegakan hukum, yaitu pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan melakukan proses penahanan, maka di sini manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Pak Hasto dan lain-lain itu bisa terhindarkan, karena bukan tidak mungkin proses untuk mengulangi tindak pidana itu akan terjadi. Dan salah satu syarat untuk penahanan adalah mengulangi tindak pidana tersebut. Kalau sudah pernah melakukan penghalang-halangan proses penegakan hukum, maka bukan tidak mungkin Pak Hasto akan melakukan hal tersebut kembali. KPK sedang di persimpangan jalan. Bukan tak mungkin ini adalah episode terakhir dari perjalanan KPK. Apakah akan terus berjalan dan mendapat kembali kepercayaan dari masyarakat, atau justru sebaliknya, tebang pilih, politik belah bambu, satu diinjak, satu lagi diangkat, adalah isu lama dari KPK yang tak pernah tuntas. Mungkin pihak di sana yang lagi diinjak, tapi dulu pihak di sini pula yang diinjak. Ini mungkin bukan pula masalah spesifik dari KPK, tapi semua penegak hukum yang ada di Republik ini. Lihatlah penerapan hukum kita di berbagai sektor, dari hulu hingga hilir. Sungguh memprihatinkan. Hukum tidak benar-benar tegak sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan kekuasaan memang sudah sejak lama mengangkangi ilmu, pengetahuan, dan segala macam kebijaksanaan yang pernah kita miliki. Kita entah harus kasihan melihat wajah Hasto yang tersenyum pahit memakai rompi khas KPK itu, atau ikut tertawa melihat wajah Ketua KPK yang tersenyum manis saat Hasto membelakanginya. Sudah cukup? Cukup ya? Puisi Lampu Merah karya Yuyun SS tahun 1966 yang dibacakan oleh Adian Napitupulu di hadapan wartawan saat melakukan protes atas penahanan Hasto di Gedung Bundar KPK memang puisi yang kuat dan dalam. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain ditidakbenarkan, bila hari ini orang lain ditidakadilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat giliran. Puisi ini tentu bisa menjadi puisi yang bermata dua. Artinya, mereka yang saat ini belum mendapat giliran dianggap suatu saat nanti akan mendapat gilirannya. Tapi saat ini giliran yang dianggap sedang dialami oleh Hasto bisa jadi itu produk dari apa yang dilakukannya di masa lalu. Sehingga saat inilah giliran yang sedang dialaminya. Apa yang ditanamnya, itulah yang akan dituainya. Begitulah siklus sejarah. Saya cuma mau baca puisi boleh. Puisi ini ditulis tahun 66, yang menulis namanya Yuyun SS. Judulnya Lampu Merah. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain ditidakbenarkan, bila hari ini orang lain ditidakadilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat giliran. Ini memang zaman edan. Kebenaran bisa tampak salah dan kesalahan bisa tampak seolah benar. Baru kali ini pula kita melihat ada demo mahasiswa yang menolak efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Demo mahasiswa di masa lalu justru menuntut pemerintah agar melakukan efisiensi. Indonesia Gelap yang dijadikan tema dari demo mahasiswa, tema itu pula yang dipakai oleh Hasto saat akan ditahan oleh KPK. Mahasiswa mengaku tuntutannya adalah tuntutan rakyat, tapi pihak yang sedang berperkara dengan hukum justru menganggap dirinya sebagai benih atau pupuk demokrasi, bukan racun dari demokrasi. Kutipan-kutipan pendek seperti endasmu lebih dijadikan pegangan ketimbang total keseluruhan dari yang telah, sedang, dan akan dilakukan yang begitu panjang dan dalam. Saya termasuk yang percaya
ada kekuatan asing yang ikut bermain mengobok-obok situasi kita saat ini lewat tangan-tangan yang ada di dalam negeri dengan penuh kesadaran tentang apa yang sedang mereka lakukan. Begitulah.